Untuk membangun jalur transportasi laut baru, pemerintah Sulawesi Tengah telah merencanakan pembangunan sebuah terusan sepanjang 28 km yang akan menghubungkan Selat Makassar hingga ke Teluk Tomini. Disampaikan bahwa adanya pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara memberi pengaruh pada terrealisasikannya pembangunan terusan tersebut. Pasalnya, rencana dibangunnya terusan ini telah dicetuskan sejak 2008 silam, pertama kali oleh mantan Gubernur Gorontalo Fadil Muhammad saat itu. Tetapi, karena tidak menjadi proyek prioritas dari pemerintah pusat, pembangunan terusan tersebut ditunda. Saat ini di mana pembangunan IKN tengah berlangsung, terusan yang dinamakan Terusan Katulistiwa tersebut dikatakan berpeluang untuk segera dibangun. Dibangun dengan tujuan memperpendek jarak dan waktu perjalanan transportasi laut, pembangunan terusan ini diprediksi akan mampu menghemat biaya bahan bakar yang dikeluarkan 1.000 kapal dalam setahun, di mana akan menghemat hingga 1,9 triliun rupiah. Dengan ini, hadirnya terusan ini pun nantinya akan memudahkan akses distribusi barang ke wilayah IKN maupun sebaliknya. Karena hingga saat ini setiap kapal dari Indonesia bagian timur yang akan menuju ke IKN harus melintasi bagian selatan Pulau Sulawesi terlebih dahulu untuk sampai ke sana, di mana ini memerlukan perjalanan sejauh 2.000 mil dengan biaya bahan bakar yang tidak sedikit. Sedangkan jika terusan ini telah dibangun, akan ada jalan pintas sehingga kapal dapat menempuh perjalanan lebih singkat dan mudah. Adapun terusan Katulistiwa ini sudah dimasukkan ke RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Sementara itu rencana terusan ini membentang dari Desa Tambu Kabupaten Donggala ke Desa Kasimbar Kabupaten Parigi, Mutong dengan dua alternatif yang ditawarkan. Pertama, terusan sepanjang 28 km dan lebar 200 meter dengan ketinggian gunung 70 meter dengan volume material yang akan digali mencapai 2 juta meter kubik. Sedangkan opsi kedua, terusan sepanjang 18,5 km, lebar 200 meter dan ketinggian gunung 450 meter dengan volume material yang akan digali mencapai 2 juta meter kubik. Terusan sendiri adalah sebuah kanal laut yang dibangun untuk mempercepat pelayaran kapal. Tujuan dari dibangunnya terusan antara lain adalah sebagai jalan singkat dan menghindari rute pelayaran yang lebih jauh, sebagai jalan antara dua buah laut atau danau yang tertutup oleh daratan, dan sebagai sarana akses ke lautan bagi kota yang berada jauh di daratan. Sementara itu, sejumlah terusan juga telah dibangun di dunia sejak lama. Di antaranya ialah terusan Suez di Mesir sepanjang 193,30 km, terusan besar Tiongkok di Cina sepanjang 1.776 km, terusan Laut Hitam Danube di Rumania sepanjang 95,6 km, terusan Korintus di Yunani sepanjang 6,4 km, terusan Laut Putih Baltik di Rusia sepanjang 227 km, terusan Rhine-Main Danube di Jerman sepanjang 171 km, terusan Volga Don di Rusia sepanjang 101 km, terusan Kiel di Jerman sepanjang 98 km, terusan kapal Houston di Amerika Serikat sepanjang 80 km, terusan Panama di Panama sepanjang 77 km, dan lainnya. Sispro.co.id merupakan portal web database rantai password konstruksi pertama di Indonesia. Telah diakses lebih dari 24 juta views. Setiap tahun hadir menerbitkan versi buku direktori sebagai referensi kontraktor dan stakeholder lainnya untuk mencari mitra pelaksana konstruksi di seluruh Indonesia. Kehadiran sispro.co.id juga telah ikut mendukung penyelesaian 190 proyek strategis nasional senilai 1.515 triliun rupiah selama periode 2016-2023 dan lebih dari 2.000 proyek konstruksi APBN di Kementerian PUPR serta proyek konstruksi APBD pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota setiap tahunnya. Kabar baiknya, di 2024 ini pasar konstruksi di Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak 41 proyek strategis nasional direncanakan selesai sampai akhir tahun 2024 dengan nilai total mencapai 499 triliun rupiah yang terbagi ke dalam beberapa sektor seperti sektor jalan tol, transportasi, bendungan dan irigasi, energi, dan kawasan industri. Belanja negara sesuai APBN 2024 juga telah ditetapkan tercatat sebesar 3.325,1 triliun rupiah dan diantaranya digunakan untuk
sektor layanan dasar dan pangan, bidang konektivitas dan transportasi, hingga sektor energi dan ketenaga listrikan. Dan tak terlupakan juga proyek monumental dan strategis pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang memiliki rencana total anggaran sebesar 466 triliun rupiah dengan indikasi pendanaan berasal dari APBN, badan usaha atau swasta, dan KPBU. Dalam perkembangannya, Kepala Otorita IKN menyampaikan sampai akhir Januari 2024, total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 dan mulai konstruksi mencapai 47,5 triliun rupiah dan sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN. Untuk mendukung target percepatan konstruksi proyek infrastruktur tersebut, dibutuhkan informasi data rantai paspor konstruksi yang valid dan update. Utamanya dapat diakses melalui sispro.co.id yang saat ini telah memuat informasi lebih dari 8.000 data perusahaan update dan terklasifikasi lebih dari 200 jenis spesialis bidang konstruksi. Dan sesuai yang telah ditunggu-tunggu oleh stakeholder jasa konstruksi, pada April 2024 ini, sispro.co.id akan kembali menerbitkan buku Direktori Kontraktor, Supplier dan Subkontraktor Konstruksi 2024-2025, buku edisi ke-10. Daftarkan perusahaan Anda dan ikuti informasi proyek baru setiap harinya dari sispro.co.id. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!